Terdapat kombinasi serupa antara cahaya dan kegelapan dalam setiap diri kita. Cahaya atau jiwa dikumpulkan di dalam embrio oleh Ruh Suci, yang dalam skema Ibn Sina dikenal sebagai Malaikat Jibril, cahaya dunia kita. Jiwa merindukan penyatuan dengan cahaya yang lebih tinggi, dan jika mendapat bimbingan yang tepat dari seorang kutub di zamannya atau oleh salah seorang muridnya, jiwa dapat menangkap kilasan cahaya itu di dunia ini. Suhrawardi menggambarkan pengalaman pencerahannya sendiri di dalam Hikmah. Dia terusik oleh persoalan epistemologis pengetahuan, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Penelaahannya atas buku-buku tidak memberikan petunjuk apapun kepadanya. Kemudian, dia memperoleh penampakan seorang imam, kutub, penyembuh jiwa. Tiba-tiba aku terselimuti kelembutan. Ada kilatan cahaya sangat menyilaukan, yang membentuk sosok seperti seorang manusia. Aku mengamatinya dengan saksama, dan tampaklah dia datang menghampiriku, memberi salam dengan begitu ramah sehingga kebingunganku lenyap dan ketakutanku berganti dengan perasaan akrab. Dan aku pun mulai mengeluhkan kepadanya tentang persoalan pengetahuan yang tengah kuhadapi. Bangunkan dirimu, dia berkata kepadaku, dan persoalanmu akan terpecahkan. Proses penyadaran atau iluminasi sangat berbeda dengan inspirasi kenabian yang berat dan menegangkan. Proses ini lebih mirip dengan pencerahan Buddha yang damai. Dengan demikian, mistisme telah memperkenalkan sebuah spiritualitas yang lebih tenang ke dalam agama-agama Tuhan. Alih-alih berupa perbenturan dengan realitas dari luar, iluminasi berasal dari dalam diri sang mistikus sendiri. Tak ada pemilihan fakta-fakta. Sebaliknya, penggunaan daya imajinasi yang mengantarkan ke dalam alam al-mithal, alam citra-citra murni, telah memampukan manusia untuk kembali kepada Tuhan. Suhrawardi juga mengambil dari kepercayaan Iran kuno tentang dunia arketipal, yang meyakini bahwa setiap orang dan objek di alam getik atau dunia material memiliki padanannya yang persis di alam menok, yakni wilayah langit. Mistisme membangkitkan lagi mitologi lama yang tampaknya telah ditinggalkan agama-agama teistik. Menok, yang dalam skema Suhrawardi menjadi alam al-mithal, kini merupakan alam penengah yang ada antara Tuhan dan dunia kita. Alam ini tidak mungkin dipersepsikan oleh akal atau indera. Fakultas imajinasi kreatiflah yang membuat kita mampu menyingkapkan arketipe yang tersembunyi, seperti halnya penafsiran simbolik Al-Quran menyingkapkan makna spiritualnya yang hakiki. Alam al-mithal mirip dengan persepsi kaum Ismaili tentang sejarah spiritual Islam, yang merupakan makna sejati peristiwa-peristiwa duniawi atau angelologi Ibn Sina yang telah kita diskusikan pada bab yang lalu. Ini akan menjadi krusial bagi seluruh mistikus Islam masa depan, sebagai cara untuk menafsirkan pengalaman dan penampakan mereka. Suhrawardi mencermati visi-visi yang sangat mirip, baik yang dialami kaum syaman, mistikus, atau kaum ekstatik lain dalam berbagai kebudayaan. Pada masa sekarang, banyak orang tertarik pada fenomena semacam ini. Konsepsi Jung tentang ketidaksadaran kolektif merupakan suatu upaya ilmiah untuk menguji pengalaman imajinatif yang lazim dialami manusia ini. Beberapa sarjana lain, seperti ahli filsafat agama Rumania Amerika, yakni Mircea Eliade, telah berupaya membuktikan bagaimana epik-epik para penyair kuno dan beberapa bentuk kisah dongeng diturunkan dari perjalanan ekstatik dan pengembaraan mistik. Suhrawardi berkeyakinan bahwa visi kaum mistik dan simbol-simbol kitab suci seperti langit, neraka, dan hari kiamat sama nyatanya dengan fenomena yang kita alami di dunia ini, tetapi dengan cara yang tidak sama. Visi dan simbol itu tidak bisa dibuktikan secara empiris, tetapi hanya dapat dicermati oleh fakultas imajinasi yang terlatih, yang membuat kaum visioner mampu melihat dimensi spiritual fenomena duniawi. Pengalaman ini tidak bisa dicarap oleh indera orang-orang yang tidak mengikuti latihan yang disyaratkan. Seperti halnya pengalaman pencerahan Buddhis, hanya bisa dirasakan ketika latihan moral dan mental yang dibutuhkan telah dilakukan. Semua pikiran, gagasan, keinginan, mimpi, dan visi kita bersesuaian dengan realitas-realitas yang ada di alam al-mithal. Nabi Muhammad SAW misalnya
telah menyadari adanya dunia perantara ini lewat peristiwa Isra dan Mi'raj yang membawanya ke gerbang alam ilahiyah. Suhrawardi juga mengklaim bahwa visi-visi mistis mahkota Yahudi terjadi ketika mereka telah memasuki alam al-mithal selama latihan konsentrasi spiritual. Oleh karena itu, jalan menuju Tuhan tidak hanya melalui akal, seperti yang dibayangkan oleh para filosof, tetapi juga melalui imajinasi kreatif alam kaum mistik. Pada masa sekarang, banyak orang di Barat akan kecewa jika seorang teolog terkemuka menyatakan bahwa Tuhan dalam pengertian tertentu merupakan produk imajinasi. Sungguh pun demikian, haruslah dinyatakan bahwa imajinasi merupakan daya utama dalam beragama. Daya ini didefinisikan oleh Jean-Paul Sartre sebagai kemampuan untuk memikirkan apa yang tidak ada. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang memiliki kapasitas untuk mempertimbangkan sesuatu yang tidak ada atau belum ada, yang semata-mata baru bersifat mungkin. Imajinasi dengan demikian merupakan sebab utama dari kemajuan besar yang dicapai manusia dalam sains dan teknologi maupun dalam seni dan agama. Gagasan tentang Tuhan, bagaimanapun definisinya, mungkin merupakan contoh utama dari realitas yang tidak ada, yang meski dengan berbagai masalah yang melekat di dalamnya, terus mengilhami umat manusia selama ribuan tahun. Satu-satunya cara untuk mengonsepsikan Tuhan, yang tetap tidak bisa dipersepsikan oleh indera dan bukti-bukti logis, adalah melalui simbol-simbol, yang penafsirannya merupakan fungsi utama akal imajinatif. Suhrawardi telah mengupayakan tafsiran imajinatif terhadap simbol-simbol yang berpengaruh besar bagi kehidupan manusia. Sekalipun realitas yang dirujuk oleh simbol-simbol itu tetap tak tertangkap. Sebuah simbol dapat didefinisikan sebagai objek atau gagasan yang dapat dipersepsi oleh indera atau ditangkap oleh pikiran, tetapi di dalamnya kita tidak melihat apapun selain dirinya sendiri. Akal saja tidak akan membuat kita mampu mempersepsikan yang khusus, universal, atau abadi di dalam yang partikular dan temporal. Itulah tugas imajinasi kreatif, yang kepadanya kaum mistik dan para seniman menisbahkan wawasan mereka. Sebagaimana di dalam seni, simbol religius yang paling efektif adalah dibimbing oleh pengetahuan dan pemahaman rasional tentang kondisi manusia. Suhrawardi, yang mampu menulis dalam bahasa Arab yang sangat indah dan ahli metafisika yang sangat terampil, adalah seorang mistikus sekaligus seniman yang kreatif. Dengan menyatukan apa-apa yang tampaknya tak terkait, seperti sains dan mistisme, filsafat pagan dengan agama monoteistik, dia mampu membuat kaum muslim menciptakan simbol-simbol mereka sendiri dan menemukan makna dan posisi penting baru dalam kehidupan. Tokoh yang lebih berpengaruh daripada Suhrawardi adalah Muhyiddin Ibn Al-Arabi, yang kehidupannya mungkin dapat kita pandang sebagai simbol keterpisahan cara pandang timur dan barat. Ayahnya adalah sahabat Ibn Rushd, yang sangat terkesan akan kesalehan anak muda itu pada suatu kesempatan ketika keduanya bertemu muka. Ketika tertimpa penyakit keras, Ibn Arabi beralih kepada Sufisme, dan pada usia 30 tahun meninggalkan Eropa menuju Timur Tengah. Dia menunaikan ibadah haji dan menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk berdoa dan bermeditasi di Ka'bah, dan akhirnya menetap di Malatya, di sekitar sungai Efrat. Ibn Al-Arabi dijuluki Syekh Al-Akbar. Pengaruhnya terhadap konsepsi ketuhanan kaum muslim sangat besar. Tetapi pemikirannya tidak banyak berpengaruh di Barat, yang mengira bahwa filsafat Islam telah berakhir dengan wafatnya Ibn Rushd. Kekristenan Barat kemudian merangkul konsepsi ketuhanan Ibn Rushd yang bercorak Aristotelian. Sedangkan kebanyakan aliran dalam Islam secara relatif hingga masa sekarang ini lebih memilih Tuhan kaum mistik yang bersifat imajinatif. Pada tahun 1201, ketika sedang melaksanakan tawaf di Ka'bah, Ibn Al-Arabi mengalami sebuah visi yang meninggalkan pengaruh kuat dan lama terhadap dirinya. Dia melihat seorang perempuan muda yang bernama Nizam, dikelilingi oleh cahaya surgawi, dan dia sadar bahwa perempuan itu adalah titisan Sofia, hikmat ilahi. Epifani ini membuat dirinya sadar bahwa adalah mustahil bagi kita untuk mencintai Tuhan jika kita hanya bersandar pada argumen-argumen filosofis yang rasional. Falsafah menekankan transendensi mutlak Tuhan dan mengingatkan kita bahwa tak ada sesuatu pun yang bisa menyamainya.
Bagaimana kita bisa mencintai sebuah wujud yang begitu asing? Namun kita bisa mencintai Tuhan yang hadir di tengah-tengah makhluknya. Jika engkau mencintai suatu wujud karena keindahannya, engkau tak lain kecuali mencintai Allah, karena Dia adalah satu-satunya wujud yang indah. Demikian dijelaskannya dalam karyanya Futuhat Al-Makkiyah. Dengan demikian, dalam semua aspeknya, objek cinta hanyalah Tuhan. Sesungguhnya kalimat syahadat mengingatkan kita bahwa tidak ada Tuhan dan tidak ada realitas absolut selain Allah. Akibatnya, tidak ada keindahan yang selain Dia. Kita tidak bisa melihat Tuhan itu sendiri, namun kita bisa melihatnya ketika Dia memilih untuk mewahyukan diri melalui makhluk-makhluk semacam nizam, yang mengilhami rasa cinta di hati kita. Seorang mistikus bahkan berkewajiban untuk menciptakan epifani buat dirinya sendiri dengan tujuan bertemu dengan seorang gadis, seperti nizam secara apa adanya. Cinta pada dasarnya merupakan rasa rindu kepada sesuatu yang tidak ada. Itulah sebabnya begitu banyak cinta kemanusiaan kita yang berujung pada kekecewaan. Nizam telah menjadi objek pencarianku dan harapanku, perawan yang paling murni, seperti yang dijelaskannya pada bagian pendahuluan diwan, kumpulan syair-syair tentang cinta. Di dalam syair-syair yang telah kugubah untuk buku ini, aku tak henti-hentinya merujuk pada inspirasi ketuhanan, anugerah spiritual, kesesuaian dunia kita dengan dunia akal-akal malakut. Dalam hal ini, aku mesti menyesuaikan dengan kebiasaanku berpikir dalam simbol-simbol, karena banyak hal dari alam batin yang lebih memesonaku daripada segala yang ada di dalam kehidupan aktual, dan karena gadis belia ini mengetahui persis apa yang kumaksudkan. Imajinasi kreatif telah mengubah nizam menjadi sebuah avatar Tuhan. Sekitar 8 tahun kemudian, pemuda Dante Alighieri memperoleh pengalaman yang serupa di Florence ketika bertemu dengan Beatrice Portinari. Begitu dia menatap gadis itu, jiwanya bergetar kuat dan seolah mendengar seruan. Lihatlah Tuhan yang lebih kuat daripadaku yang datang untuk menaklukkan diriku. Sejak saat itu, Dante ditaklukkan oleh cintanya kepada Beatrice, yang mendapatkan penguasaan berkat kekuatan yang diberikan oleh imajinasiku kepadanya. Beatrice tetap menjadi citra cinta ilahi bagi Dante. Dan di dalam karyanya The Divine Comedy, dia memperlihatkan bagaimana hal ini membawanya melalui sebuah perjalanan imajiner melewati neraka, purgatorio, dan surga hingga penampakan Tuhan. Syair Dante diilhami oleh kisah kaum muslim tentang kenaikan Muhammad ke langit. Tentu saja, pandangannya tentang imajinasi kreatif serupa dengan pandangan Ibn al-Arabi. Dante berpendapat, adanya adalah keliru menyatakan bahwa imajinativa hanya menggabungkan citra-citra yang diturunkan dari persepsi tentang dunia material, seperti yang dimukakan oleh Aristoteles, tetapi sebagainya merupakan ilham dari Tuhan. Wahai fantasi imajinativa, yang sering menggiring kita jauh dari diri sendiri sehingga meninggalkan kita dalam gelisah. Tuli karena ribuan trompet yang memekik di sekeliling kita. Apa yang menggerakkanmu ketika indera memperlihatkan kejelekanmu? Cahaya yang menggerakkanmu terbentuk di surga, mungkin atas kehendak Dia yang mengutusnya turun, atau karena kecenderungan sendiri. Dalam seluruh syair itu, Dante perlahan-lahan menyingkirkan narasi tentang citra indrawi dan visual. Penggambaran yang sangat bersifat fisik terhadap neraka dilanjutkan dengan pendakian berat dan emosional menaiki bukit Purgatorio menuju surgawi dunia, di mana Beatrice memarahinya karena memandang wujud fisiknya sebagai tujuan akhir. Sebaliknya, dia harus memandang Beatrice sebagai simbol atau avatar yang mengantarkannya keluar dari dunia menuju Tuhan. Nyaris tidak ada deskripsi fisik tentang surga. Bahkan jiwa-jiwa yang dirahmati juga tak terdeskripsikan, mengingatkan kita bahwa tak ada pribadi manusia yang bisa menjadi objek final kerinduan manusia. Akhirnya, tamsil intelektual yang sejuk mengungkapkan transendensi mutlak Tuhan yang berada di luar semua imajinasi. Dante telah dituduh melukiskan potret yang kejam tentang Tuhan di dalam paradiso, namun abstraksi itu mengingatkan bahwa sesungguhnya kita tidak mengetahui apa-apa tentang Tuhan. Ibn al-Arabi juga yakin bahwa imajinasi merupakan fakultas yang dikaruniakan oleh Tuhan. Ketika seorang mistikus menciptakan epifani untuk dirinya sendiri,
Dia berarti tengah membawa ke dunia ini sebuah realitas yang bereksistensi dengan lebih sempurna di alam arketipe. Ketika kita menemukan yang ilahi di dalam diri orang lain, kita tengah melakukan upaya imajinatif untuk menyibak realitas sejati. Tuhan menciptakan makhluk-makhluk bagaikan tabir, jelasnya. Barang siapa yang mengenal mereka sebagai tabir akan tiba pada pengenalan akan Dia. Tetapi barang siapa yang menganggap makhluk-makhluk itu nyata akan terhalang dari kehadirannya. Dengan demikian, apa yang bermula sebagai spiritualitas yang sangat pribadi, berpusat pada seorang manusia, telah membawa Ibn al-Arabi kepada suatu konsepsi transpersonal tentang Tuhan. Citra feminin tetap penting baginya. Dia percaya bahwa kaum wanita merupakan inkarnasi terkuat bagi Sophia, hikmat ilahi, karena mereka mengilhami cinta dalam diri kaum pria yang pada akhirnya mengarah kepada Tuhan. Tak dapat disangkal, ini adalah pandangan yang sangat bercorak kelelakian, tetapi merupakan upaya untuk memasukkan dimensi kewanitaan ke dalam agama Tuhan yang sering dikonsepsikan sebagai maskulin sepenuhnya. Ibn al-Arabi tidak percaya bahwa Tuhan yang dikenalnya memiliki eksistensi objektif. Meskipun dia seorang ahli metafisika, dia tidak percaya bahwa eksistensi Tuhan bisa dibuktikan dengan logika. Dia suka menyebut dirinya murid Khidir, nama yang diberikan kepada figur misterius yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai pembimbing spiritual Musa, yang membawakan hukum lahiriah bagi orang Israel. Khidir telah dianugerahi ilmu istimewa tentang Tuhan sehingga Musa meminta bimbingannya. Tetapi Khidir menyatakan bahwa Musa tak akan mampu menanggungnya karena ilmu itu berada di luar jangkauan pengalaman keagamaannya. Tak ada gunanya mencoba untuk memahami informasi keagamaan yang belum pernah kita alami sendiri. Nama Khidir tampaknya mengandung arti yang hijau, mengindikasikan bahwa filsafatnya selalu segar dan dapat terus-menerus diperbarui. Bahkan seorang nabi setinggi Musa tidak mampu memahami bentuk-bentuk esoterik agama, sebab di dalam Al-Quran, dia mengakui bahwa dirinya tak mampu menjalankan metode yang dianjurkan oleh Khidir. Makna dari episode asing ini kelihatannya mengisyaratkan bahwa penampilan lahiriah suatu agama tidak selalu berhubungan dengan unsur spiritual atau mistikalnya. Orang-orang seperti kaum ulama mungkin takkan mampu memahami Islam seorang sufi semacam Ibn al-Arabi. Tradisi Muslim telah menjadikan Khidir sebagai guru bagi semua pencari kebenaran mistik, yang secara inheren lebih unggul daripada dan sangat berbeda dari bentuk-bentuk harfiah dan lahiriah. Dia tidak mengarahkan muridnya untuk sampai pada persepsi tentang Tuhan yang sama bagi semua orang, tetapi kepada Tuhan yang subjektif dalam pengertian paling dalam dari kata tersebut. Khidir juga memiliki kedudukan penting di kalangan kaum Ismaili. Meski pada kenyataannya Ibn al-Arabi adalah seorang Sunni, ajaran-ajarannya sangat dekat kepada Ismailiyah dan bahkan setelah itu dimasukkan ke dalam teologi mereka. Seperti halnya kaum Ismaili, Ibn al-Arabi juga menekankan derita Tuhan, sebuah konsep yang sangat berbeda dengan apateis Tuhan para filosof. Tuhan kaum mistik rindu untuk dikenal oleh makhluk-makhluknya. Kaum Ismaili percaya bahwa kata ilah atau Tuhan berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, walaha, yang artinya bersedih atau mengeluh. Seperti dalam hadis qudsi yang menyatakan bahwa Allah berfirman, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi dan aku ingin dikenal. Kemudian aku ciptakan makhluk-makhluk agar aku dikenal oleh mereka." Tak ada bukti rasional tentang kesedihan Tuhan. Kita mengetahuinya hanya melalui kerinduan kita sendiri akan sesuatu yang bisa memenuhi hasrat-hasrat kita yang paling dalam dan untuk menjelaskan tragedi dan nestapa kehidupan. Karena kita diciptakan dalam citra Tuhan, kita harus merefleksikan Tuhan sebagai arketipe tertinggi. Kerinduan kita terhadap realitas yang kita sebut Tuhan, oleh karena itu pastilah mencerminkan simpati terhadap derita Tuhan. Ibn al-Arabi membayangkan Tuhan yang sendiri itu mendesahkan kerinduan. Namun desahan ini bukanlah ungkapan rasa iba diri, melainkan sebuah kekuatan aktif, kreatif yang membuat kosmos kita menjadi ada. Kekuatan itu juga meniupkan wujud manusia yang menjadi logoi, kata-kata yang mengungkapkan Tuhan bagi dirinya sendiri. Dengan demikian, setiap manusia merupakan epifani unik dari Tuhan gaib, memanifestasikan dirinya dalam cara khusus dan tak dapat diulang.
Setiap logo ilahi merupakan nama-nama yang dengannya Tuhan memanggil dirinya sendiri, membuat dirinya hadir secara total dalam setiap epifaninya. Tuhan tidak bisa diringkas dalam satu ekspresi manusiawi karena realitas suci itu tidak terbatas. Ini berarti bahwa wahyu yang diciptakan Tuhan pada setiap kita adalah unik dan berbeda dari Tuhan yang dikenal oleh tak terhingga manusia yang juga merupakan logonya. Kita hanya bisa mengenal Tuhan kita sendiri karena kita tidak bisa mengalaminya secara objektif. Mustahil untuk mengenalnya dengan cara yang sama seperti orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Al-Arabi, setiap wujud memiliki Tuhannya sendiri-sendiri. Dia tidak mungkin memiliki keseluruhannya. Ibn Al-Arabi suka mengutip hadis, berpikirlah tentang ciptaan Tuhan dan janganlah berpikir tentang esensinya. Keseluruhan realitas Tuhan tidak bisa dikenal. Oleh karena itu, kita harus memutuskan perhatian pada firman partikular yang disampaikan kepada wujud kita sendiri. Ibn Al-Arabi juga suka untuk menyebut Tuhan sebagai al-ama, kabut atau kegelapan, untuk menekankan ketakterjangkauannya. Akan tetapi, logoi manusia ini juga menyingkapkan Tuhan yang maha tersembunyi itu kepada dirinya sendiri. Hal itu terjadi melalui proses dua arah. Tuhan ingin untuk dikenal dan dibebaskan dari kesendiriannya oleh orang-orang yang di dalam diri mereka dia mewahyukan diri. Penderitaan Tuhan yang tak dikenal dilipur oleh Tuhan yang diwahyukan di dalam setiap wujud manusia yang membuatnya mengenal dirinya sendiri. Juga benar bahwa Tuhan yang diwahyukan dalam setiap individu rindu untuk kembali kepada sumbernya dengan nostalgia ilahi yang menyalakan kerinduan kita sendiri. Ketuhanan dan kemanusiaan dengan demikian merupakan dua aspek kehidupan ilahiyah yang menggerakkan seluruh kosmos. Pandangan ini tidak berbeda dengan pemahaman orang Yunani tentang inkarnasi Tuhan di dalam Yesus. Tetapi Ibn Al-Arabi tidak bisa menerima gagasan bahwa satu orang manusia saja, betapapun sucinya, bisa menampung ketidakterbatasan realitas Tuhan. Sebaliknya, dia percaya bahwa masing-masing pribadi manusia merupakan avatar unik bagi yang ilahi. Sungguh pun demikian, dia juga mengembangkan simbol manusia sempurna, insan al-kamil, yang menubuhkan misteri Tuhan yang diwahyukan di setiap generasi demi kepentingan generasi sezamannya, meskipun tentu saja tidak merupakan inkarnasi dari seluruh realitas ketuhanan atau esensinya yang tersembunyi. Nabi Muhammad SAW adalah manusia sempurna bagi generasinya dan merupakan simbol ketuhanan yang paling efektif. Mistisme introspektif dan imajinatif ini merupakan pencarian terhadap asal-usul wujud di kedalaman diri sendiri. Ini membuat mistisme terlepas dari berbagai kepastian yang menjadi ciri bentuk-bentuk agama yang lebih dogmatis. Karena setiap manusia memiliki pengalaman unik tentang Tuhan, maka tak ada satu agama pun yang bisa mengungkapkan keseluruhan misteri ketuhanan. Tak ada kebenaran objektif tentang Tuhan yang mesti dianut oleh semua orang, karena Tuhan ini transenden terhadap semua kategori pribadi. Segala prediksi tentang perilaku dan kecenderungannya adalah mustahil. Setiap bentuk chauvinisme tentang agama sendiri dengan mengorbankan agama orang lain jelas tidak bisa diterima, sebab tak satu agama pun memiliki seluruh kebenaran tentang Tuhan. Ibn Al-Arabi mengembangkan sikap yang positif terhadap agama-agama lain, seperti yang ditemukan dalam Al-Quran, dan membawanya ke arah toleransi baru yang ekstrim. Hatiku mampu menerima berbagai bentuk. Biara bagi sang rahib, kuil bagi arca-arca, padang rumput bagi rusa-rusa, peziarah bagi Ka'bah, lembaran Taurat, Al-Quran. Cinta adalah iman yang kujunjung. Kemanapun menuju unta-untanya, iman yang benar adalah imanku. Hamba Tuhan merasakan ketentraman yang sama di dalam sinagoga, kuil, gereja, atau masjid, karena semuanya menyediakan pemahaman yang sah tentang Tuhan. Ibn Al-Arabi sering menggunakan frase Tuhan diciptakan oleh keimanan. Frase ini bisa bermakna pejoratif jika merujuk pada Tuhan yang diciptakan manusia dalam agama tertentu dan dianggap identik dengan Tuhan itu sendiri. Ini hanya akan melahirkan intoleransi dan fanatisme. Alih-alih bentuk keberhalaan seperti itu, Ibn Al-Arabi mengemukakan saran berikut. Jangan ikat dirimu pada sebuah keyakinan secara eksklusif, sehingga engkau mungkin mengingkari yang lain. Karena dengan demikian, engkau akan kehilangan banyak kebaikan. Tidak, engkau akan gagal mengenali kebenaran yang sejati. Tuhan yang maha berada dan maha berkuasa tidak bisa dibatasi oleh keyakinan apapun. Sebab dia berfirman, kemanapun engkau memalingkan pandanganmu,
maka di sanalah ada wajah Allah. Semua orang akan mengagungkan apa yang dipercayainya. Tuhannya adalah apa yang diciptakannya sendiri, dan memujanya berarti memuja dirinya sendiri. Akibatnya, dia akan menyalahkan keyakinan orang lain yang tak akan dilakukannya jika seandainya dia adil, tetapi kebenciannya didasarkan pada kebodohan. Kita tidak pernah melihat Tuhan, kecuali nama persona yang telah diwahyukan dan diberi eksistensi konkret dalam setiap diri kita. Tak terhindarkan lagi bahwa pemahaman kita tentang Tuhan pribadi kita sendiri diwarnai oleh tradisi keagamaan tempat kita dilahirkan. Namun seorang mistik mengetahui bahwa Tuhan kita ini sebenarnya adalah malaikat atau simbol ilahi yang partikular, yang tidak semestinya disamakan dengan realitas gaib itu sendiri. Akibatnya, dia memandang semua agama yang berbeda-beda sebagai teofani yang sah. Jika Tuhan agama yang lebih dogmatik memilah umat manusia ke dalam kubu-kubu yang saling bermusuhan, Tuhan kaum mistik justru menjadi kekuatan pemersatu. Benar bahwa ajaran Ibn al-Arabi terlalu rumit bagi mayoritas umat muslim, namun tetap menyebar ke kalangan yang lebih awam. Selama abad ke-12 dan ke-13, Sufisme tidak lagi menjadi gerakan minoritas, tetapi mendominasi warna Islam di banyak bagian wilayah muslim. Inilah periode ketika berbagai aliran sufi atau thariqah didirikan, masing-masing dengan tafsiran khasnya tentang kepercayaan mistika. Syekh Sufi memiliki pengaruh yang besar di kalangan publik dan dihormati sebagai orang suci dalam cara yang hampir sama seperti Imam kaum Syiah. Saat itu merupakan periode pergolakan politik. Kekhalifahan Baghdad sedang mengalami disintegrasi dan gerombolan orang Mongol menaklukkan satu persatu kota-kota muslim. Orang-orang menginginkan Tuhan lebih dekat dan simpatik daripada Tuhan kaum filosof yang jauh dan Tuhan para ulama yang legalistik. Praktik zikir kaum sufi, pengucapan nama-nama Tuhan sebagai mantra untuk mencapai ekstasi, menyebar keluar lingkaran tarekat.